Apalagi di masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol yang ada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi fisika. Sebelum kita ke materi, simak dulu ya video yang akan saya tayangkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah menyimak video tadi, kira-kira kita bakal bahas materi apa sih? Ya, kita bakal membahas materi tentang tumbukan. Pasti kalian sudah sering melihat peristiwa-peristiwa tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya, peristiwa tumbukan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak kita jumpai. Akan tetapi, terkadang kita tidak mengetahuinya. Maka dari itu, yuk kita simak materinya, teman-teman. Dari video tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu tumbukan? Jika tidak, langsung saja ya. Tumbukan adalah peristiwa interaksi antara dua benda atau lebih dengan kecepatan masing-masing benda. Misalkan, kita mempunyai benda bermassa M1 dan M2. Benda tersebut bergerak dengan berlawanan arah. M1 bergerak dengan kecepatan V1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V2. Pada saat benda bergerak, benda tersebut memiliki momentum dan energi kinetik. Pada saat di titik tertentu, benda akan mengalami tumbukan. Pada saat tumbukan, adanya gaya aksi-reaksi antara kedua benda. Itu terjadi hukum 3 Newton. Sehingga berlaku gaya benda 1 terhadap gaya 2 sama dengan negatif gaya benda 2 terhadap benda 1. Peristiwa tersebut terjadi dalam waktu singkat, sehingga dapat diperoleh F12 dikali delta T atau impuls dari M1 sama dengan negatif F21 dikali delta T atau impuls dari M2. Nah, pengertian impuls juga merupakan perubahan momentum, sehingga delta P1 sama dengan min delta P2 sama dengan M1 dikali V1 aksen dikurangi M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurangi M2 dikali V2. Jika kita kelompokkan momentum kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan di ruas yang berbeda, diperoleh M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, sehingga diperoleh momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ini rumus atau persamaan hukum kekekalan momentum pada peristiwa tumbukan. Pada peristiwa tumbukan itu selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tumbukan, di mana jenis-jenis tumbukan itu yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan dikatakan lenting sempurna jika energi kinetik dan momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Misalkan ada M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V1 dan V2. Setelah tumbukan, benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang sama, akan tetapi arah dari kecepatan sesudah tumbukan itu berlawanan dengan arah kecepatan sebelum tumbukan. Sehingga pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum, di mana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kedua, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, di mana energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Dan
ketika kita menggabungkan rumus dari hukum kekekalan momentum dengan hukum kekekalan energi kinetik, kita bisa mendapatkan rumus koefisien restitusi, yaitu V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi min V1 dikurangi V2 sama dengan 1, atau delta V aksen dibagi min delta V aksen dibagi delta V sama dengan 1. Restitusi. Dari gabungan persamaan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik tadi, kita telah mendapatkan rumus koefisien restitusi dari tumbukan lenting sempurna, yaitu V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi negatif V1 dikurangi V2 sama dengan 1, atau koefisien restitusinya 1. Nah, kita bisa mengganti angka 1 ini dengan lambang koefisien restitusi itu E untuk mencari koefisien restitusi dari tumbukan yang lain. Jadi kita bisa simpulkan koefisien restitusi yaitu perbandingan negatif kecepatan relatif benda setelah tumbukan dengan kecepatan relatif benda sebelum tumbukan. Selain itu, koefisien restitusi juga bisa disebut tingkat kelentingan suatu tumbukan yang dapat dinyatakan melalui sebuah nilai. Rentang nilai koefisien restitusi itu antara 0 sampai 1. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya 1. Untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, itu E-nya 0. Tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Yang kedua, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu tidak sama, sehingga pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Mengapa energi sebelum dan sesudah tumbukan tidak sama? Karena pada saat tumbukan, setelah tumbukan, ada perubahan energi kinetik menjadi energi lain, sehingga energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu tidak sama. Energi kinetik yang diubah menjadi energi lain itu bisa berupa energi bunyi, energi panas, dan energi potensial, atau energi lainnya. Sehingga kecepatan relatif benda setelah tumbukan itu berkurang, yang mengakibatkan koefisien restitusi dari tumbukan lenting sebagian ini kurang dari 1 lebih dari 0. Dicari menggunakan rumus koefisien restitusi. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Kasus pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini yaitu kedua benda setelah tumbukan yaitu akan menyatu, sehingga kedua benda tersebut akan bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama yaitu V aksen. Sehingga berlaku hukum kekekalan momentum di mana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikali kecepatan sesudah benda yaitu V aksen. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali juga tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Selain itu, karena kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan sama, maka koefisien restitusi dari tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu 0. Dari video demonstrasi tadi, bisa kita ilustrasikan gambar pantulan bola jatuh bebas seperti pada gambar. Bola jatuh bebas termasuk ke dalam contoh tumbukan lenting sebagian. Selain itu, kita juga bisa menentukan nilai koefisien restitusi dari bola jatuh bebas dengan memisahkan
benda 1 yaitu bola dan benda 2 yaitu lantai. Kemudian pada saat bola jatuh bebas, kecepatan bola menggunakan kecepatan gerak jatuh bebas, di mana V sama dengan akar 2GH. Nah, dari persamaan awal E sama dengan min delta V aksen per delta V, kita bisa mendapatkan nilai koefisien restitusi bola jatuh bebas, yaitu E sama dengan akar H2 dibagi akar H1, di mana H2 merupakan tinggi pantulan pertama bola dan H1 merupakan kedudukan atau tinggi mula-mula bola saat akan dijatuhkan. Apa saja sih contoh peristiwa tumbukan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh peristiwa tumbukan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita jumpai. Contohnya, permainan basket, ketika kita memukul bola, ada tumbukan antara tangan dengan bola. Kemudian ada lagi permainan bola biliar, permainan golf, ada tumbukan atau tabrakan antara kedua mobil, ada tumbukan ketika menumbuk padi, ketika bermain kelereng, dan ada ayunan balistik. Nah, ini merupakan contoh-contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal tumbukan. Saya mengambil contoh soal tumbukan tentang bola jatuh bebas. Soalnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setelah dijatuhkan, bola terpental dengan koefisien restitusi bola dengan lantai yaitu 0,6. Tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah diketahui terlebih dahulu. Diketahui dari soal bisa kita ketahui sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Berarti itu merupakan ketinggian awal atau H1. Setelah dijatuhkan, bola terpental dengan koefisien restitusi bola dengan lantai 0,6. Berarti itu E-nya 0,6. Yang ditanyakan tinggi pantulan pertama bola, yaitu H2. Nah, kemudian dijawab pakai rumus yang koefisien restitusi dari bola jatuh bebas. E sama dengan akar H2 dibagi akar H1. Tinggal kita masukkan nilainya, sehingga didapat H2-nya 5,4 meter. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran ini yaitu ketika benda bergerak, benda memiliki momentum. Dan ketika kedua benda saling bertumbukan, maka terjadi tumbukan. Yang dimana tumbukan dibagi menjadi 3, ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Sekian. Dari saya, kurangnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.